Pemirsa, larangan buka puasa bersama dianggap timbulkan persepsi ganda di masyarakat. Surat arahan Presiden terkait dengan larangan buka puasa bersama kepada Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan Lembaga menuai polemik. Alasan Presiden melarang kegiatan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN karena saat ini penanganan COVID-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi. Bukankah PPKM telah dicabut? Artinya tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat termasuk berbuka puasa bersama. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli kantor staf Presiden, kemudian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, serta juga ada pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Vera. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum. Apakah suara kami bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya. Saya ke Bang Ali. Bang Ali, mengapa sih Presiden melarang buka puasa bersama pejabat dan ASN? Ya, normal saja kalau Presiden itu menyampaikan pesan itu kepada para menteri dan Mendagri untuk meneruskan kepada gubernur, bupati, wali kota. Artinya orang yang secara langsung dalam hal ini adalah Bapak Presiden kepada para menteri. Kita tahu dan seringkali kami juga hadir di acara buka bersama di pejabat-pejabat itu kan. Yang datang juga semua orang-orang mampu, yang datang juga saya kira Pak Hermawan, Pak Profesor juga tahu jauh lebih bermanfaat untuk hari puasa tahun ini untuk tidak buka bersama. Jadi saya kira normal saja dan itu menjadi pesan yang penting untuk para menteri, para pembantu Bapak Presiden. Jadi tidak kepada siapa-siapa secara internal seperti itu. Normal, tapi alasannya kenapa? Karena penanganan COVID-19 yang dijelaskan di poinnya, Bang Ali. Ya, karena salah satu poin yang betul memang PPKM sudah dibuka, sudah dilepas, tetapi sampai hari ini kan pemerintah juga berupaya terus untuk berhati-hati dalam rangka proses dari pandemi ke endemi. Jadi kalau surat itu disampaikan kemudian secara transparan kemukakan oleh Pak Menteri Sekretaris Kabinet, saya juga ingin mengatakan bahwa setidaknya adalah warning, ada early warning yang memang harus disampaikan kepada kalangan para pejabat agar tidak ada buka bersama yang lumayan. Kalau satu kali buka bersama itu cukup banyak menghabiskan anggaran yang tidak gampang gitu. Lumayan gimana maksudnya Bang Ali? Bisa lebih spesifik? Iya, dua hal. Yang pertama adalah tetap orang berkumpul, kemudian yang kedua sampai hari ini juga di saat pemerintah juga mendapatkan sorotan dari publik terhadap cara hidup, pola hidup yang berlebihan, sehingga kalau itu ditekankan oleh Sekretaris Kabinet agar mari kita buka puasa itu dengan cara yang lebih sederhana dan lain-lain, saya kira sesuatu yang harus kita berikan apresiasi. Dan yang lebih terpenting adalah kita mesti berpositif thinking, kita berprasangka baik, berhusnuzan, bahwa ini adalah langkah-langkah dan upaya-upaya yang penting untuk harus kita membiasakan diri dengan cara-cara seperti yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet sesuai arahan daripada Bapak Presiden. Oke, jadi early warning bagi para pejabat begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Hermawan kalau begitu. Pak Hermawan, jadi bagaimana sih sebetulnya kondisi COVID-19 saat ini dan tingkat penularannya di tengah masyarakat? Pak Hermawan? Pak Hermawan? Sudah mendengar suara kami dari studio? Pak Hermawan, ya. Pak Hermawan sepertinya masih di mute, Pak Hermawan. Oke, Pak Hermawan tadi disampaikan oleh Bang Ali adalah early warning yang ingin disampaikan oleh Presiden kepada para pembantunya begitu. Jadi kalau menurut Anda bagaimana sih sebetulnya kondisi COVID-19 saat ini dan tingkat penularannya seperti apa sehingga haruskah dibatasi kembali masyarakat untuk buka puasa bersama? Oh, Baik. belum buka.
Oke. Oke, Pak Hermawan, masih terjadi gangguan komunikasi ya. Kita ke Pak Effendi Ghazali terlebih dahulu kalau begitu. Pak Effendi, jadi apa yang Anda tangkap dari maksud dan tujuan larangan buka puasa bersama pejabat dan ASN yang disampaikan oleh Presiden? Ya, kalau ditanggapi dengan santai, beberapa teman saya menyatakan bahwa ini jangan-jangan memang auranya Bapak Presiden sebagian sudah pindah ke orang lain, jadi aura atau pertimbangannya agak kurang lengkap sekali ini. Tetapi kalau kita berprasangka baik, tentu saja mungkin habis perjalanan panjang dari Kebumen ke Sulawesi, ke Papua, agak ada juga kadang-kadang saatnya Bapak Presiden capek sehingga pertimbangannya agak kurang lengkap. Nah, maksud saya begini, Bapak Ustadz Ali Ngabalin yang kebetulan hadir bersama dengan kita. Ya. Ya, silakan. Oke, Pak Effendi, jadi pelarangannya yang kurang lengkap ini karena sebetulnya khawatir dengan gaya hidup hedon para pejabat dan ASN, itu yang ditekankan bukan karena COVID-nya atau bagaimana sih sebetulnya? Pak Effendi. Nah, ini agak berbahaya karena ada trajektori di sini. Maksud saya, tadi kan sudah kita sama-sama sadari 30 Desember PPKM sudah dicabut. Ya. Dan tiba-tiba sekarang ada semacam katakanlah arahan yang seperti ini yang ditujukan kepada teman-teman ASN. Tetapi bagi masyarakat boleh. Maka muncul pertanyaan yang sangat penting dalam konteks komunikasi publik. Ini kita sedang berbicara tentang virus yang mana? Apakah virus sapi yang ada di Kebumen itu dan mulai ke beberapa daerah, lumpy skin disease, ataukah yang disampaikan COVID-19, Pak Effendi. Kemudian apakah COVID ini memilih-milih orang gitu? Jadi ya apakah dia memilih ASN, memilih-milih yang berbuka puasa? Karena kan selanjutnya kita akan berhadapan dengan trajektori misalnya mudik ya. Mudik Lebaran, lalu ada Piala Dunia U20, itu kan lebih masif lagi pergerakannya dibandingkan buka puasa bersama ini yang ada di kalangan ASN. Jadi poin saya, ini kurang lengkap ini Pak Ustadz Ngabalin, KSP itu perlu mengeluarkan apa sebetulnya inti larangannya. Apakah tidak boleh pakai APBN, tidak boleh pakai dana kementerian dan lembaga, atau karena virusnya sendiri? Pak Hermawan tentu bisa menjelaskan. Tapi saya mau menekankan 3 hal. 1, virusnya tidak memilih ASN. Virusnya tidak memilih acara buka puasa. Dan yang ketiga, kalau tiba-tiba kita melakukannya pada saat ini, maka ke belakang orang menggabungkannya dengan nikahan, konsernya Blackpink ya. Atau bahkan ke depan nanti akan ada mudik Lebaran, serta juga akan ada Piala Dunia U20 di Indonesia. Gitu. Jadi ini komunikasi publik yang harus segera dilengkapi atau harus segera diperbaiki. Basisnya salah. Oke, basisnya salah, virusnya tidak pilih-pilih. Nah, jadi apakah larangan ini memang berpotensi menimbulkan persepsi ganda di tengah masyarakat? Tapi dijawab nanti usai jeda, kita lanjutkan perbincangan. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi Pak Effendi mengatakan bahwa virusnya tidak pilih-pilih, mau itu pejabat, mau itu ASN, ataupun juga masyarakat biasa. Saya ingin ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, jadi bagaimana sih kondisi COVID-19 saat ini? Perlukah masih ada pembatasan lagi kegiatan masyarakat? Walaupun ditegaskan Presiden hanya menunjukkan kepada para pembantunya, para pejabat dan ASN. Ya, sebenarnya Mbak Vera di akhir 2022 yang lalu ya, menjelang libur Nataru itu Presiden sudah mencabut ya, atau pemerintah sudah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan sendirinya kita juga mendapatkan evidence base selama awal Januari hingga akhir Februari itu tidak terjadi lonjakan kasus yang signifikan selama Nataru. Berarti hal ini mengonfirmasi bahwa sero survei kita juga di akhir 2022 98% lebih kita memiliki antibodi terhadap COVID-19. Artinya potensi herd immunity itu sudah tercipta. Nah sekarang kalau kita tambah dengan upaya optimalisasi vaksinasi dan adanya personal awareness yang berupa kampanye, rasanya berlebihan. Kalau saat ini kita lakukan pembatasan atau juga melarang ya upaya buka puasa bersama atau kegiatan-kegiatan ibadah Ramadan yang melibatkan
potensi berjamaah. Nah, oleh karena itu seharusnya sekarang ini kita sudah tidak perlu khawatir berlebihan karena angka reproduksi kita untuk COVID ini di bawah 1 dan positivity rate kita juga tidak lebih dari 5% saat ini, Mbak Vera. Ya. Jadi berlebihan dong kalau begitu Bang Ali. Tadi datanya sudah disampaikan oleh Pak Hermawan bahwa kondisi COVID sekarang stabil kok begitu ya, bahkan zero penularan. Nah kalau begitu alasannya apa yang benar-benar ingin disampaikan oleh Presiden? Apakah benar-benar hanya karena agar pejabat itu tidak bergaya hedon? Itu sebetulnya poinnya, bukan karena COVID-19. Ya, makanya tadi saya bilang, Vera, bahwa kalau tingkat kehati-hatian itu kan wajar ya. Kalau datang dari pemerintah, iya. Karena pemerintah yang bertanggung jawab terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalau coba baca itu suratnya, kalau ada tingkat kehati-hatian itu sah-sah saja kan. Tidak ada juga yang merugikan siapa-siapa kalau memang itu menjadi titik poin dan stressing yang disampaikan oleh Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Kabinet. Satu. Yang kedua, suka tidak suka sekarang itu kemarin survei terakhir itu dari apa yang kami kaji di KSP, orang masih membicarakan tentang betapa tingkat berfoya-foyanya pejabat penyelenggara negara. Jadi kalau dikaitkan antara dua hal ini saya kira sah-sah saja kan. Tidak ada hal yang merugikan siapa-siapa yang dengan surat ini. Karena poinnya adalah berfoya-foyanya agar tidak bergaya hedon ya begitu ya Bang Ali? Iya, setidaknya seperti itu. Kalau pakai duit pribadi gimana dong? Kalau pakai uang pribadi tanpa APBN, Bang Ali, boleh atau tidak? Ya, tapi dalam surat itu kan secara nyata dan jelas bahwa ada langkah-langkah dari tingkat kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pandemi kepada endemi. Itu juga kan sesuatu yang fakta. Kita lihat seperti apa di Cina, kita lihat seperti apa di Belgia dan di beberapa negara-negara lain yang proses pandemi ke endemi. Jadi saya kira normal saja. Dan surat itu tidak merugikan siapa-siapa, bukan? Gitu. Iya, tapi kan pejabat dan ASN harusnya juga masih memiliki hak dong untuk buka puasa bersama dengan dana pribadinya mereka, begitu misalnya tanpa APBN. Jadi apakah tidak sebaiknya dispesifikasikan lagi, Bang Ali, bahwa yang tidak boleh adalah menggunakan dana APBN, mengumpulkan banyak orang seperti itu? Ya, saya kira bahwa harus saya tegaskan lagi bahwa dengan pernyataan kembali yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Kabinet, Dr. Pramono Anung, itu adalah memberikan penjelasan dan saya kira clear. Apa yang telah beliau sampaikan itu clear, penjelasannya jelas, begitu juga dengan arahan Bapak Presiden. Jadi saya kira mari kita melihat ini dengan cara yang lebih jernih, positive thinking, berprasangka baik, bahwa apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada lain dan tidak bukan adalah tingkat kehati-hatian. Oke, saya ingin ke Pak Effendi. Pak Effendi, jadi larangan ini tetap berpotensi menimbulkan persepsi ganda di tengah masyarakat atau tidak menurut Anda? Tadi yang disampaikan ternyata benar ya, bahwa poinnya itu karena gaya hedon pejabat ini yang dikhawatirkan gitu, sehingga harus diwaspadai muncullah surat dari Presiden ini. Pak Effendi? Baik, masih terputus sambungan kita. Bisa mendengar suara silakan. saya? Silakan Pak Effendi. Ya, lagi-lagi ini sepertinya disebut fallacy dalam ilmu komunikasi. Jadi kesannya itu seakan-akan niatnya baik dan benar, tapi alasan-alasannya keliru dan salah. Jadi kalau kita bicara tingkat kehati-hatian, tentu kita juga berbicara tentang tingkat kehati-hatian pada konser, tingkat kehati-hatian pada pernikahan misalnya. Dan semua itu akan dibanding-bandingkan oleh publik. Jadi mungkin isi suratnya itu adalah tidak melarang, tapi melaksanakan dengan kehati-hatian. Karena apa? Lagi-lagi buka puasa itu tentu saja tidak berarti kalau ada bunyi beduk, duk, 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 langsung misalnya makan bersama. Tetapi di situ kita bisa melihat ada tausiah, ada syiar Islam dalam melantunan ayat-ayat suci, santunan pada anak-anak yatim, kemudian baru tarawih bersama misalnya. Dan di situ Pak Hermawan tentunya kita bisa lihat bahwa kehati-hatian bisa diterapkan misalnya dengan tetap berusaha menjaga jarak atau hal-hal semacam itu. Jadi ini fallacy namanya. Fallacy itu sesuatu yang lagi-lagi kelihatannya benar, niatnya baik, tapi dasarnya salah.
Karena itu ini harus diperbaiki, Bapak Ustadz Ngabalin, misalnya dengan mengatakan tetap boleh dilaksanakan dengan melaksanakan kehati-hatian, misalnya mengingat esensinya tentu saja Ramadan ini sesuatu yang luar biasa, ada esensi syiar Islam di situ, dan tidak hanya sekedar dalam konteks misalnya ada orang tertentu yang ingin flexing ya, yang kemudian punya akibat pada gaya hidup bermewah-mewah gitu. Kehati-hatian termasuk juga misalnya tentunya dengan menjaga suasana Ramadan itu dalam konteks ya seperti tadi, menjaga supaya tidak ada kesan bermewah-mewah juga di sana gitu. Oke, Pak Effendi, jadi aturannya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi lebih spesifik gitu ya, apa yang diatur dan dilarang, alasannya kenapa begitu ya? Pak Effendi? Maaf, bisa diulangi? Oke, Ya. jadi Silakan. sebetulnya sah-sah saja ketika Presiden melakukan pelarangan, tapi alasannya lebih spesifik dan memang sesuai dengan kondisi saat ini, bukan diadakan seperti COVID-19 begitu ya? Saya agak khawatir karena Bapak Presiden ini agak sering belakangan ini seperti sedang menunjukkan siapa calon yang sedang direstui selanjutnya. Jadinya ya itu tadi, auranya seperti sedang pindah ke aura orang lain. Saya sedang tidak melihat Bapak Presiden Jokowi yang alasan-alasannya mantap, lengkap dan kuat begitu ya untuk mengeluarkan arahan yang seperti ini. Jadi tolong diperbaiki saja, tidak apa-apa, niatnya mungkin baik, nanti diperbaiki menjadi dapat dilaksanakan dengan kehati-hatian misalnya. Karena kabur sekali batasnya. Kenapa virus itu hanya mendatangi mereka yang sedang berbuka puasa? Kenapa virus ini hanya mendatangi ASN misalnya dan bukan masyarakat biasa? Lalu bagaimana kita dalam trajektorinya memandang Piala Dunia yang akan dilaksanakan di Indonesia, apakah akan tanpa penonton? Demikian juga gerakan yang lebih masif, Pak Hermawan ya, itu dalam rangka mudik Lebaran misalnya. Apakah itu juga akan termasuk dengan seperti ini, dilarang atau bagaimana? Intinya itu tidak dapat dijelaskan dengan baik, itulah fallacy namanya. Oke, niat baiknya ada tapi harusnya diperbaiki lagi aturannya. Tapi nanti kita akan tanyakan lagi ke Bang Ali usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Bang Ali. Bang Ali, tadi sudah jelas ya yang disampaikan oleh Pak Effendi Ghazali bahwa ini kan sudah menuai polemik. Niat baiknya memang ada begitu untuk menjaga, mewaspadai kekhawatiran agar pejabat maupun ASN tidak bergaya hedonis begitu ya. Poinnya di situ, apakah ada rencana karena ini sudah menimbulkan polemik dan persepsi ganda di tengah masyarakat sehingga diperbaiki? Bang Ali. Oke, ternyata sambungan telekomunikasi kita terputus dengan Bang Ali Ngabalin. Kita ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, kalau Anda melihat aturan ini janggal atau tidak sih, dan bagaimana publik melihat aturan ini bahwa kalau tadi disinggung virus itu tidak pilih-pilih begitu? Iya, tadi saya menyimak yang apa yang disampaikan Prof. Effendi Ghazali ya. Jadi memang virus ini tidak pernah memilih orang atau jabatan atau label tertentu. Jadi tidak ada argumen ya berkaitan dengan ASN atau non ASN. Jadi kalau misalnya ada kebijakan, harusnya dia berlaku umum, dan tentu saja untuk saat ini tidak terlampau relevan ya untuk menutup atau melarang dengan penuh orang beraktivitas Ramadan, termasuk di dalamnya buka puasa bersama atau tarawih atau kegiatan pengajian atau jamaah lain. Nah, yang ada sekarang adalah kita tetap harus menghimbau kewaspadaan itu ada, dan terutama orang-orang yang memiliki resiko ya. Ada orang-orang tertentu itu Mbak Vera yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Ada orang-orang tertentu yang bahkan sedang tidak sehat. Dia kena batuk pilek atau juga sedang demam atau sedang terjadi penurunan tubuhnya ya, daya vitalitas tubuhnya, sehingga kesadaran pribadi itulah yang membuat orang tidak harus memaksakan diri hadir di acara-acara keramaian seperti buka puasa. Tetapi kalau secara umum karena juga PPKM sudah dicabut dan serologi survei kita sudah tinggi dan tidak terbukti terjadi kasus signifikan selama Nataru, maka juga saat ini puasa dengan situasi yang ada angka replikasi dan juga penularan yang rendah, mestinya kita tidak perlulah sampai melarang ya atau juga menghalangi orang untuk puasa bareng misalnya, Mbak Fira. Oke, jadi bisa ditegaskan bahwa kondisi COVID-19 saat ini aman begitu ya untuk masyarakat Sejauh bisa ini aman. berbuka puasa bersama ataupun berbagai macam aktivitas.
Betul, selama tidak ada varian baru yang ditemukan dan varian itu berpotensi menimbulkan severity cases dan juga kasus yang bisa meluluh lantakan vaksinasi yang ada, sejauh ini aman karena semua bentuk vaksinasi kita dan upaya kita itu mampu menghalau dari rumpun varian COVID yang sudah ada pada waktu-waktu sebelumnya, termasuk varian-varian turunan dari Omikron yang ada itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Saya ingin ke Pak Effendi lagi. Pak Effendi sudah terhubung dengan kami? Ya, silakan. Oke, Pak Effendi, jadi sudah clear ya, tadi ditegaskan lagi oleh Pak Hermawan bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini sudah aman begitu. Nah, jadi poinnya adalah kebijakan yang diberikan oleh Presiden kepada para pembantunya ini atau juga para pejabat membuat kebijakan tanpa memikirkan efeknya kah menurut Anda? Yang mau saya katakan adalah kebijakan ini barangkali kita berprasangka baik, niatnya baik, tetapi pada kenyataannya aneh dan banyak menyalahi logika. Jadi tidak apa-apa, harus diperbaiki. Karena kalau tidak nanti lama-lama kelihatan auranya Bapak Presiden kita itu makin lama makin hilang, bukan cuma pindah. Karena kan niatnya selalu baik. Tetapi dalam hal ini yang tidak bisa kita mengerti itu 3 hal tadi. Kenapa yang disasar berbuka puasa? Apakah virus itu punya niat khusus terhadap yang berbuka puasa? Bagaimana dengan menonton bola, konser, nikahan? Nanti ada pergerakan yang lebih masif, yaitu mudik lebaran misalnya. Dan yang kedua, mungkinkah ada faktor traumatik misalnya, Pak Effendi? Mengejar ASN misalnya. Apalagi ASN yang flexing, itu lebih dikejar lagi misalnya. Itu juga kan tidak bisa dijelaskan. Nah, kalau mau mengejar misalnya bahwa ini supaya ASN itu berhemat, bisa dinyatakan dengan kehati-hatian, diperbaiki saja dan tidak menggunakan dana kementerian atau lembaga, serta dilaksanakan secara sederhana misalnya. Kalau masih ada pada saat ini melaksanakan buka puasa dengan gaya agak flexing, ya saya rasa sudah agak keterlaluan, melanggar bulan suci Ramadan sendiri, serta kan tidak tepat waktunya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita di acara ini mendukung supaya aura Pak Jokowi lengkap kembali dengan memperbaiki arahan ini yang kebetulan disampaikan oleh Bapak Mensesnek gitu. Oke, niatnya baik tapi mendorong untuk kesederhanaannya begitu ya bagi para pembantu dan juga pejabat ASN ya. Terima kasih Pak Effendi Ghazali, kemudian juga Pak Hermawan, sebelumnya juga ada Bang Ali Ngabalin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.